Hey hey, kami, Rizky dan Jihan, pasangan suami istri muda anak satu yang sedang mengusahakan hidup yang meaningful dan produktif di umur 30-an. Hai semuanya. Yes, hari ini kita bakal sharing cerita yang menarik banget nih karena cukup relate sama apa yang lagi kita pikirin dan mungkin juga teman-teman yang lagi punya anak juga ya karena ketika kita punya anak kita juga perlu mikirin ini mau diasuh seperti apa. Nah, kita bakal bahas tentang gimana cara kita bikin tujuan pengasuhan. Sedikit konteks tentang anak kita ya. Saat ini Talia usianya 4,5 tahun. Hobinya gambar-gambar, dia suka belajar tentang negara-negara, she loves to fly. em, Dan karakternya strong banget kayak papa mamanya gitu. Dan pengasuhan ini salah satu topik yang penting buat kita berdua dan kita udah pernah ngobrol ini berapa kali ya. Terus-terusan jadi salah satu hal yang diiterasi gitu secara, berkala. Iya, ini tuh sesuatu yang berjalan terus dan kita juga pengen ketika kita mengekspos Thalia atau memberikan kegiatan ke Thalia atau mengedukasi Thalia itu ada dasarnya nih. Jadi kayak kita nggak asal aja FOMO, oh ini anaknya diikutin kegiatan A, B, C gitu. Tapi emang kita punya pegangan sebenarnya Antalya ini mau kita arahkan seperti apa. Nah, ini disclaimer juga nih ya, ini bukan berarti kita ahli parenting atau yang paling benar kayak gitu, tapi ini pengalaman versi kita berdua. Nah, mungkin kita awali dengan sebuah pertanyaan nih. Kalau kita tarik mundur gitu, dulu sebelum papa punya anak, papa tuh pengen jadi orang tua kayak gimana sih? Coba kita reflect dulu nih. Kalau dipikir lagi sebenarnya pengen jadi orang tua yang kayak gimana, yang nomor satu tuh sebenarnya orang tua yang hadir ya, yang kayak, ada membersamai anak di perkembangan anak gitu, dan tidak canggung gitu sama anaknya, jadi dekat gitu sih. Jadi pengen punya bonding yang bagus sama, anaknya. Tapi untuk dari sisi anaknya, papa tuh selalu pengen punya anak yang, anaknya tuh punya akar yang kuat gitu ke eee, identitas dia, terutama sebagai orang Indonesia sama muslim gitu ya. Jadi pengen punya root yang kuat gitu, supaya nanti kalau ada angin, apa, badai, dia kuat menahan itu semua. Kalau Mama gimana? Sebenarnya dulu sebelum punya anak, nggak kebayang sama sekali gitu ya, kayak nggak mikirin jadi orang tua yang kayak gimana. Kadang untuk pernikahan aja tujuan pernikahan itu masih harus dipikirkan juga gitu ya, dan itu kan beda banget. Nah, dulu kebayangnya ya mau jadi orang tua yang keren lah, yang, mmm, jadi ibu yang keren gitu, yang bisa di-look up oleh anaknya, yang kayak setiap hari, mau jadi kayak mama gitu, punya prestasi, punya pencapaian juga, di rumah pun tetap keren gitu. Intinya dulu nggak tahu, masih ngawang-ngawang banget sih itu intinya. Iya, pasti kan setelah kita nikah itu makin clear, terus habis gitu setelah benar-benar punya anak dan tujuan pengasuhan ini kita bukan yang kayak Thalia lahir di hari pertama kita langsung buat, enggak juga ya. Jadi ini bahkan kita baru buat di umur Thalia yang mendekati 4 itu kita baru buat juga gitu ya, setelah melihat karakter anaknya seperti apa, keinginan kita seperti apa, dan juga harapan kita itu seperti apa. Ini ada risetnya ya, waktu itu sempat dibawain sama Najila Shihab. Jadi sebenarnya tuh, mmm, prediktor sukses terbesar anak, untuk perkembangan anak, itu tuh sebenarnya bukan tentang Hmm. kualitas pendidikan anak, oh masuk swasta terus misalnya, oh anaknya ikut les yang mahal, atau mungkin kayak dapat fasilitas pendidikan yang bagus, tapi nomor satu tuh adalah harapan orang tua, justru. Hmm. Jadi kalau misalnya punya harapan orang tuanya itu, apa ya, sesuai, konsisten, terus juga komitmen dilakukan, terus kayak terus-terusan ucapkan juga gitu ya, itu adalah prediktor sukses untuk perkembangan anak justru gitu. Makanya tujuan pengasuhan ini sebenarnya buah dari harapan kita ya, Maya, Hmm. ke anak. I think it's really interesting karena harapan orang tua itu tentunya semua orang tua pasti punya harapan gitu ya. Mau disebut mau nggak disebut pasti punya harapan. Tapi the action of discussing it, terus put it down, write it down, dan secara intentional ngulang-ngulang terus ke anak, kayaknya itu jadi
mempermudah gitu buat nanti, Mhm proses dia mhm. jadi orang sukses gitu kan, kalau Betul secara betul teorinya. betul. Karena sebenarnya bagi kita itu, kita kan juga diskusi ya, kayak sebenarnya apa, ujungnya tuh apa sih? Apakah kita pengen anak kita bahagia kah? Kaya kah? Atau mungkin beriman, berkarakter baik itu sebenarnya apa ujungnya itu, gitu. Nah, makanya kita membuat, tujuan pengasuhan ini supaya kita tahu nih ujungnya itu apa. Dan justru malah kita nggak lihat kayak, "Oh, Antalya harus kaya," enggak juga gitu. Antalya kayak, nanti, ke depannya mau jadi profesi tertentu, enggak juga. Mmm. Cuman emang kayak kita pengen mengarahkan dia punya, tujuan, pengasuhan tadi gitu. Dan sebenarnya proses kita diskusi ini juga kayak bukan kayak one off terus selesai atau two off terus selesai gitu ya, tadi ketika dibilang iterasi, itu awalnya juga tujuannya nggak sama kok gitu, kayak kita Mhm, berbeda kan mhm tentunya mhm. karena life experience kita berbeda, our values are different gitu ya. Kalau dulu ketika bikin tujuan pernikahan rasanya kita bisa menyatukan kalau ini nambah ada tambahan lagi nih karena kita juga masih meraba-raba jadi orang tua gitu. Jadi tujuannya kita dulu beda ya, ketika pertama kali kita ngobrol itu beda, terus sama-sama saling ngobrolin, beda pendapat, terus saling weighing, out yang mana nih yang paling penting, ini common ground-nya di mana gitu. Jadi tujuan pengasuhan yang kita punya ini udah hasil diskusi dan akumulasi life experience kita berdua. Iya betul, karena kan pasti kita, eee, ada perbedaannya. Kalau dari Rizky misalnya di timur, di Jawa gitu tuh kayak Di sangat timur. menghargain iya Jawa Timur, iya Jawa Timur, timur di Jawa Timur. Itu, menghargain social life gitu. Maksudnya kayak ingin punya identitas yang anaknya sosial, komunal, terus juga dia suka membantu, sama lain gitu kan. Itu yang pengen ada juga gitu. Tapi sisi lain mungkin, mama juga punya banyak experience mungkin di luar negeri gitu kan. Jadi Karena kayak kan mama ke punya barat-baratan, Jawa Barat. Bogor Barat. Iya, jadi kayak ada 2 hal itu yang kita coba, apa namanya, diskusiin dan akhirnya kita menemukan ini. Jadi sebenarnya tujuan pengasuhan tuh yang kita buat ini adalah ini kalau mungkin kayak di company ada kayak apa ya, company culture, something like that ya, atau mungkin kayak Pancasila Mmm, kayak kayak gitu ya. Kita akhirnya came down into 3 poin nih gitu. Nah mhm, ini kita bakal, breakdown satu-satu, tapi kita coba kasih tahu ya tiga-tiganya nih apa. Jadi yang pertama itu, kita tuh ingin, Antalya tuh punya akar yang kuat, dengan identitas dia sebagai muslim dan, warga Indonesia ya. Jadi dia punya, akar gitu, dia tahu, sebagai identitas dia. Terus yang kedua, kita berharap juga ingin Antalya itu menjadi, pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Dan yang terakhir itu, Antalya siap jadi global citizens yang resilient, yang tangguh, dan relevan. Kita coba breakdown satu-satu ya, Ma, ya. Yang pertama nih, tentang akar kuat identitas, sebagai muslim dan warga Indonesia. mmm. Itu sebenarnya secara singkat apa sih, Ma? Intinya Thalia tahu dia itu siapa dan, dia itu, ke sih kiblatnya, di mana dia berpijak gitu, di mana dia dilahirkan. Jadi dia tahu roots-nya, dia nyaman gitu ya sebagai muslim, nggak malu sebagai orang Indonesia, mmm, secara lebih jauhnya apa, dia terbiasa pakai bahasa Indonesia yang baik, dia ngerti konteks Indonesia, bahkan di luar Indonesia dia paham tentang Mmm, suku-sukunya ataupun bahasa Jawa sebagai bahasa keluarga gitu, dari keluarga papa dan punya adab-adab dasar orang Indonesia yang kayak hormat, peduli, bisa, commune, hidup berdampingan dengan orang lain, Mhm, dan mempraktikkan agamanya itu lewat kebiasaan kecil juga, bukan betul. paksaan. Iya, jadi, kalau kita gambarin kayak pohon gitu ya, nomor satu ini kayak jadi akarnya sih emang yang, jadi ketika ada kan nanti kita tahu ya Thalia, berkembang, bertambah umur, masalahnya juga mungkin akan bertambah, dia mungkin akan menerima ada beberapa pergaulan yang berbeda gitu kan, ada masalah yang beda. Jadi Thalia tuh punya kompas, moral kompas gitu ya, ini apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan.
kenapa kita melakukan ini, bagaimana kita memperlakukan orang yang lebih tua, bagaimana kita memperlakukan guru, bagaimana kita memperlakukan teman, bagaimana kita menghormati orang gitu. Dan, bagaimana Antalya bisa memahami agama itu, lewat kebiasaan-kebiasaannya. Jadi bukan kayak, paksaan, kayak adab-adab yang tadi, Mama bilang, itu juga, ingin jadi dasarnya nih gitu, supaya, Thalia itu nanti dimanapun dia berada itu, pohonnya itu tidak gampang tumbang kayak gitu. Dan ini kita jalanin, sehari-hari juga ya, Pak, ya, Ya, untuk, mengajarkan nilai ini gitu ke Talia. iya. Kayak contohnya misalnya, eee, ketika kita balik ke Surabaya atau mungkin Kong sama neneknya ke sini gitu, ada banyak kita pakai bahasa Jawa, terus mungkin papa yang lebih banyak ngenalin juga bahasa Jawa supaya dia tahu kalau dia itu juga ada, roots-nya di Jawa dan dia bisa banget nih dengan dia bisa belajar bahasa Jawa itu, ketika dia balik ke Surabaya atau kemana aja itu dia bisa punya hal lain gitu, identitas lain. Jadi ketika ngobrol sama orang yang punya latar belakang yang sama mungkin yang Jawa juga, dia bisa nyambung juga gitu. Mhm. Kemudian dengan, cerita-cerita dasar tentang agama, misalnya tentang iman kepada Allah, kemudian doa-doa, bagaimana kita mensyukuri setiap, yang kita lakukan, makanya kita berdoa sebelum makan, makanya kita berdoa sebelum tidur. Jadi praktik-praktiknya itu juga disertai gitu dengan kenapa Mhm. kita melakukan ini. Sholat Pengenalan jamaah di mhm, masjid, terus juga, ikut sedekah, Jumat Berkah gitu-gitu. Itu hal yang kebiasaan-kebiasaan yang ingin di-compound ya, ingin tanamkan di Antalya supaya dia waktu besar tuh, "Oh iya aku punya akar ini loh, aku tahu, bagaimana cara memperlakukan, situasi ini," gitu. Gitu sih, itu yang pertama ya. Hmm, yang kedua apa, Mah? yang kedua, adalah jadi lifelong learner. Artinya kita pengen Talia itu suka belajar, nggak takut salah, dan inginnya dia nyaman belajar seumur hidup. Mungkin berkaca juga dari kita berdua suka belajar, kita berdua selalu suka, cari pengalaman baru gitu ya. Jadi ketika kita dapat masalah, kita tidak melihatnya sebagai tantangan, tapi, jadi semangat untuk menyelesaikan dan itu salah satu values yang pengen kita tanamkan juga gitu di Antalya. Bagaimana dia adaptasi ke hal-hal baru, penasaran, tapi tetap rendah hati ketika approaching hal-hal yang baru gitu. Mhm. Iya, jadi sebenarnya kayak tentang yang part lifelong learner ini tuh, kita sendiri berdua juga ngerasain banget ya, kayak perubahan-perubahan, kayak contohnya di karir gitu, yang cukup drastis juga itu sebenarnya membutuhkan kita tuh terus-terusan bisa belajar hal baru gitu, dan nanti pasti di eranya Thalia juga pasti lebih banyak lagi dan lebih masif lagi perubahannya. Kalau misalnya Antalya tidak menyukai belajar, belajar tuh bukan berarti kayak ya udah baca buku gitu kan, tapi kayak That's part of it. iya that's part of it, tapi kayak dengan dia berinteraksi, dengan dia, eee, punya pengalaman, hidup, dengan dia, apa namanya, travel, ngobrol sama orang yang lebih tua gitu-gitu, mencoba menghadapi ketakutan dia, kayak misalnya dia lately lagi suka takut kan kayak nyelupin kepalanya di air waktu renang, dia suka banget renang tapi ketika nyelupin kepalanya itu suka takut-takut, kayak gimana dia facing fear itu, berani itu bukan artinya nggak punya takut, tapi tetap dijalanin, hal-hal yang kayak gitu sih kita pengen Antalya bisa adaptif. Mmm, Nah, cara-caranya sebenarnya kayak ini salah satunya ya, kayak yang, Antalya lagi kan anak-anak itu punya season ya, kayak dia tiba-tiba suka sama satu hal gitu. Kayak contohnya dia lately lagi tiba-tiba suka banget sama Meksiko, nggak tahu dia suka banget menyebut negara Meksiko ini apa karena dia habis nonton Coco, Miguel itu dari Disney. Nah, papa pick up itu dengan mengembangkan interest dia tentang satu negara ini dan nyoba untuk, ini loh ternyata di dunia ini ada banyak sekali negara." Dan dari kartun-kartun yang dia tonton tuh, itu adalah asal negara-negara, ada asalnya. Kayak contohnya nih, Frozen dari Norwegia, terus ada Moana dari Selandia Baru, kayak gitu.
terus Mario dari Jepang. Jadi akhirnya dia mulai pick up itu. Yes. Mmm, Kemudian hal kedua yang kita contohkan adalah bahwa, kita sebagai orang tua udah besar pun kita masih belajar. Ketika kita nggak tahu, nggak bisa, kita bilang kita nggak bisa, belum bisa, dan kita fokusnya ke proses bukan hasil. Mungkin salah satu yang, pernah mama lakukan dan berapa kali mama lakukan adalah ketika, mmm, mama short tempered. Ketika marah, setelah itu mama mengaku, "Oh maaf, mama marah karena belum bisa, sabar dan belum bisa, controlling my emotion," gitu. Dan mama sedang belajar untuk itu. Nanti next time tolong ingetin mama ya kalau mama kayak gitu lagi. Jadi mama berusaha that she sees, I'm processing juga, I'm learning juga, and she sees, mama making effort on that. Harapannya dia juga tahu gitu ketika, dia punya emotional challenge itu tuh sesuatu yang bisa diproses dan, bahkan mama yang udah tua aja masih belajar tentang itu gitu. Mhm mhm. That's true that's true. Jadi ketika kita juga vulnerable ya, Mhm, kayak kita merasa bahwa, oh kita tuh juga punya limit loh, kita nggak tahu segala hal. Kan kadang anak-anak tuh melihat kita kayak, oh sumber source of truth gitu kan. Kayak semua kebenaran tuh ada di orang tua, padahal sebenarnya kita juga ada batasnya juga. Kita mungkin ada, itu tadi, lagi belajar mengelola emosi, lagi belajar untuk memahami knowledge baru yang kita nggak tahu gitu kan. Dan ya itu yang, kita ingin juga ya. Jadi, kita menunjukkan sisi kita juga sedang belajar. Sama ini sih yang kecil itu kayak, setiap hari kan kita pasti ini ya, mmm, apa ya, secara intensional memang punya interaksi, meaningful interaction sama Antalya. Dan itu kayak bukan jadi rutinitas gitu, kayak misalnya sampai rumah pertanyaannya bukan kayak, "Sekolah gimana?" Tapi pertanyaan, papa tuh selalu kayak, "Happy nggak hari ini di sekolah?" Terus, "Ngapain aja tadi? Apa yang bikin Talia happy?" Nah dari situ setelah dia cerita, kita jadi kayak wartawan nih. Artinya kita coba interest sama kita memang interest sama ininya gitu, sama ceritanya. Jadi kita follow up-nya berdasarkan ceritanya dia. Jadi bukan kita kayak punya set of questions terus ditembak aja, enggak, tapi kita ngikutin aja. Jadi itu ngebuat Antalya juga merasa didengar dan juga, oh orang tuanya ini mau loh, interest loh sama kehidupanku. Itu sih mhm, yang tadi awal banget kan papa pengen punya orang tua yang hadir, mhm, menjadi orang tua yang hadir gitu kan. Jadi ketika anaknya ngomong, oh iya kita coba sedekat mungkin sama dunianya dia gitu. mmm, mhm mhm mhm. Tapi ini sebenarnya interesting angle ya yang Mama lihat. Thalia udah mulai picking up on this. Hmm, Kayak, Thalia saying, Thalia belum bisa ini dan Thalia pengen nyoba yang tadi soal hmm, renang. Itu kan hmm, she keep saying that, "Nanti next time kolam renang Thalia coba ya," gitu. Atau kayak, mmm Thalia tadi, hari ini sekolah kurang menyenangkan karena, tadi Thalia belum bisa baca hurufnya, kayak she shared that, kayak mhm mhm, dia tahu itu something yang dia pengen overcome gitu. Tapi when the time comes, belum tentu dia juga bisa me melakukan itu gitu, namanya juga masih belajar kan, kadang kayak masih belum berani nyelupin kepala di air, kadang dia males juga buat belajar huruf gitu. mhm Tapi I feel dia udah mulai dapet essence bahwa, yang penting dia mau terus kayak keep that, mhm mhm mhm. wanting to learn itu tetap alive gitu. Betul betul betul. Iya, justru malah kita seneng ya dia sharing yang kayak gitu, karena jangan sampai dia cuma kayak sharing good stuff aja ke Yap, kita gitu, kalaupun dia misalnya capek, misalnya dia, "Oh, yang hari ini kok kayaknya kelasnya nggak terlalu menyenangkan." We would love to hear that gitu loh, dan tidak judgement juga ke dia, itu part of belajar juga kan, kita juga motivasi bisa naik turun. Oke, nah yang ketiga nih, tentang Antalya bisa siap jadi global citizens yang tangguh dan relevan. Itu sih, itu artinya apa, kayak Ma? moto sekolah ya. Iya 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 iya. Tapi papa tuh particularly suka banget dengan terms global citizens, karena global citizens tuh artinya kamu tuh memang sih kamu lahir di Indonesia, tapi sebenarnya your individual being itu tuh juga terhubung sama hal lain di luar sana gitu, Yap, dan kamu tuh jadi warga negara dunia yang mana punya shared values, kita sama-sama understanding humanity, kita condemn konflik, terus juga kita
into, sustainability. Hal-hal yang kayak gitu loh yang kayak Papa ngelihat, "Oh iya nih, bagus banget kalau misalnya kita bisa punya harapan seperti ini ke Italia." Yap. Mungkin kalau objektifnya adalah global citizens, maka key result yang jelas itu adalah misalnya nih, bisa berbahasa Inggris, iya Pasti. dong, Mhm. terus, nyaman dengan travel atau new cultures, Mhm ya mhm kan? mhm. Nah, terus baru values-values yang di, surrounding that adalah dia toleransi, terbuka sama perbedaan, open minded gitu ya. Terus, tahu bahwa dunia nggak cuma sebatas rumah, tidak sebatas kota sendiri, tidak sebatas negara sendiri gitu. Jadi punya keinginan juga untuk explore this, world gitu. Mhm mhm. Nah, gimana sih kita jalaninnya? Yang pertama, cerita, buku, obrolan soal dunia luar. Papa suka banget sama peta. Jadi we have so many books about maps yang kayak literally atlas hewan, atlas lain-lain, literally atlas beneran. We have so many atlases. Mmm, Kemudian belum lagi buku-buku tentang yang tidak tentang Indonesia gitu ya, different cultures. Mhm. Ya Iya, apalagi? dan sebenarnya itu tadi ya kayak literatur, ada juga yang sebenarnya lebih powerful lagi sebenarnya itu travel. Mmm. Jadi Italia ini kayaknya kalau misalnya dibandingin kita dulu umur 4 tahun kayak jauh banget ya pengalaman travelnya gitu ya. Kita dulu paling ke mana sih gitu, umur 4 tahun, Italia udah, alhamdulillah udah ke beberapa negara juga dan dia, kelihatan banget excited dan, happy ya ketika ada di beberapa negara itu. Perbedaan, suhu, perbedaan makanan, perbedaan bahasa, terus juga, perbedaan banyak hal ya kayak karena kan, inderanya itu pasti ke-expose sama banyak hal yang baru. Cuman dia kayak bener-bener happy untuk, apa namanya, menjalanin itu gitu. Itu yang kita lihat sih, oh yang penting anaknya happy untuk mengeksplor dunia gitu loh. Betul, dan she understands bahwa exploring the world itu bakal come with, inconvenience gitu kayak, Hmm, that's true. capek di airport, kayak literally Capek di kita jalan, ngantuk-ngantuk, badan capek, travel berapa jam gitu kan, so stretch out dia nggak bisa tidur, di kasur. iya di kasur, mmm dan nggak cuma tentang flights gitu, kalaupun kayak kita juga sering ya trip-trip yang deket kayak di barat-barat ini, Jawa Barat, di Jakarta, ataupun ketika kita road trip gitu yang agak lebih jauh, mama inget banget terakhir kali kita road trip ke Surabaya itu, Mhm, dia nggak mau tidur. Dia jam mmm, 3 kita bawa kan ke mobil, kita angkat, tapi dia nggak tidur. Dia menikmati excited that ya? proses ya, Mhm, terus jam 5 udah dia nggak mau tidur, dia duduk aja di tengah, mobil gitu. nikmatin. Terus menikmati sunrise, Mmm, terus dia tuh nyeloteh sendiri yang kayak, "Ah, setiap hari Thalia nggak lihat ini karena Thalia bangunnya kesiangan, ternyata mhm, cantik banget," gitu. that's nice. Iya, Mmm, jadi mama ngerasa, oh dia bahkan enjoying ngantuk-ngantuknya, dia enjoying iya capek-capeknya. iya iya iya, betul betul. Nah, proses ini juga sebenarnya kita harus afirmasi juga ya. Ini afirmasi ini, akan berpengaruh terhadap mood anak juga selama perjalanan. Kayak Betul. misalnya waktu road trip itu seminggu sebelumnya, karena kita bakal berangkat malam banget, jadi, papa berkali-kali bilang, "Antara nanti, tetap tidur aja, papa yang gendong ke dalam mobil, terus, Antela lanjutin aja tidurnya, kalau misalnya udah ngerasa mau bangun, bangun," kayak gitu. Hal itu yang terus-terusan dia kayak pikirin, jadi kayak dia nagih-nagih terus, "Kapan nih kita ke Surabaya? Nanti Antela tidur kan? Nanti Antela digendong kan? Nanti Antela nggak ditinggal kan?" Hal kayak gitu sih. Terus karena dia ngelihat kita packing, dia mulai ikut gitu. Mhm, Sekarang berapa kali setiap kali jalan-jalan dia ikut ngingetin, "Celana Thalia yang hitam udah dibawa belum?" Sambil merem-merem. "Tas mmm, Thalia udah dibawa belum?" mhm. Dia ikut ngecek. Santalnya udah punya tas sendiri So sekarang she feels masukin involved. barang-barang. Mhm. Iya. Ya itulah jadi, sebenarnya 3 hal tadi ya, punya akar yang kuat, identitas dia, terus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi tuh kalau dibilang pohon tuh batangnya ya. Jadi batangnya tuh terus-terusan produksi, terus adaptasi, dan yang terakhir tuh sebagai atapnya tuh jadi global citizens, mmm, yang relevan gitu. Itu sih cerita kami ngebuat, tujuan pengasuhan. Yang penting hal ini tuh didiskusikan yang baik dan apakah ini bisa berubah? Bisa,
dan yang penting itu prakteknya konsisten di rumah. Yap. Ada nggak sih kesalahan pengasuhan yang pernah kita buat? Nah, sebenarnya bukan kesalahan pengasuhan, tapi karena kita belum ada ini, jadi dulu tuh suka FOMO gitu loh. Mmm, Kayak misalnya, kan banyak banget tuh kegiatan-kegiatan anak, banyak banget les-les anak, banyak mhm, banget, pilihan-pilihan di luar sana sekolah, terutama sekolah ya. yap, Kan kita udah nyari-nyari sekolah itu, untungnya kita udah punya tujuan pengasuhan ini, jadi kita udah langsung ngefilter nih, mana sekolah yang kira-kira sesuai, mana yang enggak. Karena kalau misalnya, kita pengen sekolahnya yang kalau bisa setidaknya ada akomodasi 3 ini gitu, mhm. itu sih. Jadi, sebenarnya dengan kita punya tujuan pengasuhan ini mengurangi decision fatigue juga ya. Betul. Jadi teman-teman yang mau mulai masukin sekolah, bikin kriterianya dulu kali ya tujuan pengasuhannya Mhm apa, mhm. terus baru dibandingkan dengan, values sekolahnya masing-masing. Betul, itu aja sih paling teman-teman, semoga teman-teman juga semangat untuk mulai bikin tujuan pengasuhan untuk anak masing-masing. Kalau misalnya kita punya lebih dari satu anak juga kemungkinan kita akan punya tujuan pengasuhan yang beda karena setiap anak berbeda. Betul, diingat juga bahwa setiap keluarga unik ya, Iya, mungkin yang works for us nggak works juga buat teman-teman, dan ingat tujuan pengasuhan nggak harus sempurna, balik lagi bakal diiterasi terus-menerus, values diri sendiri kita aja terus berubah gitu ya, jadi wajar banget kalau values, mhm mhm. pengasuhannya juga berubah. Oh iya, mungkin sedikit juga referensi ke teman-teman ya kayak, waktu itu sempat ngobrol sama, teman kantor yang juga punya anak dan dia punya tujuan pengasuhan serupa. Nah, anaknya ini emang sporty banget nih, bapaknya ini. Dia punya tujuan pengasuhan tuh fokusnya lebih ke anaknya fisiknya tuh sehat dan juga, aktif gitu dalam, olahraga. Nah, itu sebenarnya juga nggak apa-apa ya, maksudnya itu kan orang tuanya yang punya harapan kayak gitu dan mungkin ngelihat anaknya juga interest. Mungkin ada juga kalau misalnya interest-nya lebih ke alam, cinta alam, kayak suka camping, suka pergi explore keluar, itu jadi salah satu tujuan menjadi anak yang punya kecintaan terhadap alam, itu juga bisa aja gitu. Jadi setiap kita tuh bisa beda-beda, ini versinya kita, versi teman-teman juga bisa berbeda banget atau mungkin pengen anak yang entrepreneurial, itu juga bisa juga. Jadi nggak harus sama. Itu sih dari kami, semoga membantu untuk teman-teman. Yap, This is our stories. in living our 30s. Bye-bye.